Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Arya Devara Prasetyo dengan NIM G00259196. Saya dari SGD B5 atau kelompok B5, yaitu SGD 15. Kali ini saya menjelaskan mengenai laporan anatomi yang telah saya pelajari dari laporan praktikum anatomi sebelumnya. Nah, di sini kan ada laporan 1, 2, 3. Nah, di laporan 1 yaitu berupa dengan skenario tok dalang usia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bagian bawah. Di sini kita disuruh menjelaskan mengenai struktur tulangnya, yaitu ada di bagian os atau osa dan artikulasi serta ligamennya. Nah, di sini seperti yang kita tahu kan di skenario tadi kan dijelaskan bahwa tok dalang mengalami nyeri di bagian punggung bagian bawah. Nah, di bagian punggung bagian bawah itu adalah berupa osa lumbarus. Nah, di osa lumbaris ini kan terdiri dari berbagai macam os, yaitu ada 5, yaitu dari L1 hingga L1 hingga L5 os lumbarus. Nah, di sini kan walaupun memiliki 5 tetapi struktur tulangnya itu semuanya sama semua. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai struktur tulang atau struktur os bagian os lumbarus. Nah, di bagian bodi intinya, di bagian bodi ini itu namanya adalah corpus vertebrae. Nah, sedangkan di bagian cekungan atas yaitu yang menghubungkan atau ada di bagian pusatnya sini, ya seperti yang bisa kita lihat. Nah, di bagian sini yang bagian coklat muda, ini kan penghubung antar tulang, bukan penghubung tapi ya yang buat berhimpitan dengan tulang, itu namanya yaitu ada fascies intervertebralis. Nah, lalu yang di bagian di sampingnya lagi atau di warna oranye itu epiphysis annularis. Nah, lalu untuk di bagian belakang sendiri atau di bagian belakang os lumbarus itu ada processus spinosus vertebrae. Nah, di processus spinosus vertebrae ini bisa kita rasakan sendiri di bagian area punggung bagian bawah itu ada berupa tonjolan. Nah, dari struktur tulang punggung, nah itu adalah processus spinosus vertebrae. Nah, lalu mungkin saya menyebutnya ini bagian sayap ya, karena kan mecah dari bagian bodi. Ini bagian tulang bagian belakangnya dari tulang sayap. Nah, lalu kita mundur bagian bawahnya lagi yang warna kuning. Nah, itu adalah bagian badan dari tulang sayapnya. Mungkin saya nyebutnya dari tulang lumbarus ini atau dari sayapnya itu ada lamina arcus vertebrae. Lalu di bagian bawahnya lagi itu menghibitnya itu bagian samping bawah bagian belakang sayapnya itu ada processus articularis inferior vertebrae. Nah, lalu di bagian mungkin saya nyebutnya ini bagian sayap lah ya, bagian sayap dari tulang lumbarus, dari os lumbarus. Bagian belakangnya ini bagian sayap yang menonjol bagian samping. Nah, itu processus costiformis vertebrae lumbalis. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih warna oranye. Di sampingnya itu kan ada berupa tonjolan kecil. Nah, tonjolan kecil itu namanya adalah processus accessorius vertebrae lumbalis. Nah, di atasnya lagi tuh kayak bentuknya seperti antena lah ya. Nah, antena. Nah, untuk yang menghubungkannya itu bagian warna krem muda ini yang menghubungkan antena itu badan antenanya lah ya. Itu adalah processus articularis superior vertebrae. Nah, untuk di bagian cekungan warna putih ini itu ada fascies articularis superior vertebrae, bagian cekungan putih. Nah, kalau untuk yang di bagian cekungan bawah itu adalah fascies articularis inferior vertebrae. Lalu di bagian antena paling tinggi, nah itu ada yang warna merah ini ada processus mammillaris vertebrae lumbalis. Nah, untuk yang menghubungkan antar badan utama dari os lumbarus dan bagian tulang paling belakang kan ada penghubungnya atau tulang ada penghubungnya. Itu namanya nih bagian yang warna coklat itu namanya adalah pediculus arcus vertebrae. Nah, selanjutnya kita menginjak ke ligamen. Kita menginjak ke ligamen dan artikulasi. Nah, untuk ligamen sendiri dari os lumbarus itu sendiri yaitu ini seperti yang bisa kita lihat. Di ligamennya sendiri itu ada yang pertama itu ligamen longitudinal anterius. Nah, itu ada di bagian paling dalam atau di bagian dalam dari struktur tulangnya, di bagian dalam. Nah, seperti yang bisa kita lihat nih. Nah, kan bagian dalam.
di bagian dalam dari struktur tulangnya itulah ya. Nah, lalu yang kedua itu ada di bagian dalam dari dalamnya itu. Nah, lalu ini yang beneran dalam yang ya ada di dalamnya tulang lumbaris itu, yaitu ada ligamen longitudinal posterius. Nah, lalu selanjutnya jika kita naik ke atas lagi atau di bagian tulang bagian belakangnya itu, nah di sini kan, nah di bagian paling luar dari paling luar dari tulang punggung atau tulang dari os lumbaris tadi, yaitu ada ini, yaitu berupa ligamen supraspinal. Nah, lalu jika ke bawah lagi itu ada ligamen interspinal. Nah, lalu jika kita melihat ke bawah lagi itu ada ligamen lagi yang benar-benar masuk ke dalam. Nah, ini juga menghubungkan sayapnya, yang menghubungkan bagian ekor dari os lumbaris itu. Mungkin saya nyebutnya seperti itu lah ya, pemahaman saya, yaitu berupa ligamen flavum atau ligamen flava. Lalu di selanjutnya yang warna biru ini, yaitu kan seperti tonjolan di bagian sayap dari os lumbaris itu, bagian belakang samping kan, seperti belakang samping seperti sayapnya itulah ya. Nah, itu kan ada, yaitu berupa bagian warna merah, bagian warna biru ini berupa ligamen intertransversaria. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada artikulasionya. Nah, untuk untuk artikulasionya itu sendiri itu ada dua, yaitu berupa artikulasio intercorporealis atau sendi antar badan vertebrae. Itu letaknya itu ada di corpus vertebrae, satu dengan yang ada di atasnya dan yang ada di bawahnya. Nah, itu biasanya itu fungsinya untuk menyerap beban dan getaran serta memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, terus lateral fleksi atau ke samping. Nah, ini biasanya itu disokong oleh dua ligamen, yaitu berupa ligamen longitudinal anterius serta ligamen longitudinal posterius. Untuk anterius atau anterior itu fungsinya untuk mencegah hiperekstensi, sedangkan untuk yang posterior itu fungsinya untuk mencegah terjadinya hiperrefleksi. Nah, untuk artikulasio yang kedua yaitu ada artikulasio zygopopicialis atau facet joints. Nah, di facet joints itu letaknya itu antara processus articularius superior vertebra bawah dan processus articularis inferior atau vertebra atas. Nah, ini biasanya itu fungsinya untuk menjaga kestabilan antar vertebrae, lalu untuk mengontrol arah dan batas gerakan tulang belakang bagian bawah. Nah, lalu selanjutnya kita ke laporan kedua. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa di laporan kedua ini dengan skenario yaitu seorang anak bernama Dudung 9 tahun tuh datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Di situ ya terjatuh posisi miring ke kiri. Nah, miring ke kiri adalah kelemahan gerak. Karena saat itu jatuh kan, jadi kan mengalami kelemahan gerak pada sisi bagian jatuhnya, itu sisi bagian kiri. Nah, itu sensasinya itu di sepanjang lengan kirinya. Nah, terus kemudian dokter mencurigai bahwa adanya cedera pada bagian plexus brachialis atau bagian saraf yang menghubungkan di sekujur tulang kirinya itu. Nah, kan di sini kan tulisannya jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis itu. Plexus brachialis. Nah, di sini kan seperti yang bisa kita lihat di sini kan untuk bagian susunannya itu sendiri itu ya warna kuning ini adalah sarafnya atau di bagian ramus anterior nervis pinealis. Nah, ini kan di bagian anterior, bagian anterior atasnya. Seperti yang bisa kita lihat bagian yang ditandai warna kuning. Nah, yang ditandai warna kuning ini adalah bagian dari sarafnya. Nah, di bagian dari sarafnya itu ada dari C5 sampai T1. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa di atas sendiri itu seperti yang kita lihat tadi ada C5, yaitu berupa ramus anterior nervis spinalis di C5. Nah, untuk yang bagian bawahnya sendiri itu ada itu C6, jadi ramus anterior nervis spinalis C6. Nah, bagian bawahnya itu C7,
sampai seterusnya sampai C8 C9 itu sendiri. Nah lalu kan bagian C8 ralat bagian C8, lalu di bawahnya C8 yang menghubungkan antara dengan struktur leher ini ada ramus anterior nervi spinalis di bagian T1. Nah ini kan ada cabang 2 antara C8 serta T1, yaitu menghubung ke satu titik, yaitu bernama inferior trunk, yaitu berupa trunchus inferior plexus brachialis. Nah lalu selanjutnya, jika tadi di bagian C8 serta T1, ya ini berupa C7. Nah C7 ini menghubungkan ke bagian trunchus medius plexus brachialis atau di middle trunk. Nah lalu untuk di bagian C5 serta C6 itu adalah superior trunk atau bagian atas sendiri. Jadi kan ada di superior, terus bawahnya lagi ada middle trunk, terus di bagian akhir itu ada inferior trunk. Nah di superior trunk itu bernama trunchus superior plexus brachialis, yaitu mereka menghubungkan. Nah seperti yang bisa lihat nih, ini mereka juga akhirnya setelah superior trunk itu bergabung menjadi satu dengan bagian middle trunk. Nah yaitu yang bernama anterior dan posterior division atau yang bisa disebut divisiones plexus brachialis. Nah, mungkin bisa kita zoom. Nah seperti yang bisa teman-teman lihat, nah itu bagian sini. Nah lalu di bagian belakangnya sini lagi, nah ini kan juga ada cabang 3 lagi nih, penghubung antara 3 tadi, itu bernama fasciculus posterior plexus brachialis. Nah lalu selanjutnya yang bagian bawah sendiri, bagian bawah sendiri dari sistem saraf itu ada medial cord, yaitu berupa fasciculus medialis plexus brachialis. Nah tadi kan sudah seperti yang dijelaskan tadi kan, dari C5 sampai ke T1. Nah lalu selanjutnya untuk untuk urutannya itu dari Rods, itu dari berdasarkan akar. Nah akar itu dari saraf spinal C5, C6, C7, C8 dan T1. Itu letaknya itu ada di antara otot leher, yaitu berupa otot scanellus anterior dan scanellus medial. Itu biasanya cabang penting itu dari akar, dari antara C5, yaitu berupa otot. Dan di sini nanti ada bagian otot. Nah di sini nanti ada otot di bagian C5-nya itu sendiri. Nah ini kan C5. Mana tadi? Nah ini kan C5. Itu ada otot, yaitu berupa otot rhomboideus levator scopula. Nah lalu yang kedua itu cabang penting di bagian area luar itu ada di C5 sampai C7. Itu bagian C5 sampai C7, yaitu berupa otot serratus anterior, sternus medius. Nah nanti ada otot lagi di bagian ujung lehernya sini. Nah lalu seperti yang dijelaskan tadi kan juga ada di bagian trunk, terus bagian superior di bagian trunk, terus ada di bagian superior trunk, terus middle trunk, serta ada di inferior trunk. Yaitu trunk itu berupa batangnya. Nah kan habis ke trunk nanti ke divisions, lalu ke cord, habis itu ke branches. Nah untuk di divisionsnya itu ada, yaitu berupa cabang pembagi. Jadi setiap trunk itu terbagi 2, yaitu divisi anterior, yaitu menuju otot-otot bagian depan flexor lengan, dan yang kedua divisi posterior, yaitu menuju otot-otot bagian belakang ekstensor lengan. Lalu yang selanjutnya itu ada cords, yaitu berupa korda atau berkas. Dan ini biasanya divisi ini berfungsi untuk berkumpul lagi di sekitar arteri aksilaris dan membentuk 3 kabel besar, yaitu berupa lateral cord, posterior cord, serta medial cord. Nah lalu selanjutnya itu mereka juga berhenti di cabang terakhir, yaitu terminal branches, yaitu meliputi biasanya itu di seluruh area lengan. Tuh biasanya dari ketiga cord ini itu keluar 5 saraf utama yang mengatur gerak dan rasa pada seluruh lengan.
Nah, jadi menurut saya relevansi klinisnya itu pada kasus Dudung tadi kan dia kan terjatuh dari pohon mangga dan mengalami area lemas di sekitar yang terkena jatuh, yaitu di bagian sisi kirinya itu. Nah, kemungkinan tuh dia tuh terkena cedera terjadi pada plexus brachialis secara keseluruhan, dari yang seperti saya tunjukkan tadi, dari C5 bagian sini, dari C5 hingga ke T1. Nah, kalau misalnya sebagian, misalnya di C5 dan C6 saja, itu bisa menyebabkan air palsy. Lah, air palsy itu adalah bahu dan lengan atas itu lemah. Nah, lalu selanjutnya, jika tebakan saya mungkin area yang terjadi bagian kelemahannya itu ada di bagian C8 sampai T1, itu biasanya itu bisa menyebabkan terjadinya Klumpke palsy, yaitu berupa jari-jari lemah. Jadi kan kalau misalnya di bagian C5 sampai C6 itu pun menyebabkan air palsy, yaitu berupa terjadinya kelemahan di bagian area lengan atas. Sedangkan kalau misalnya di bagian yang terjadinya kerusakan itu C8 hingga T1, itu menyebabkan terjadinya Klumpke palsy, yaitu terjadinya kelemahan di area jari-jari dan terjadinya kelemahan serta mati rasa. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke laporan ketiga. Nah, lalu selanjutnya seperti yang dijelaskan tadi kan, pada skenario 3 itu Minho dengan usia 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Nah, itu tiba-tiba pada suatu hari itu ketika dia sedang berlari itu Minho tiba-tiba mengalami nyeri hebat di bagian tungkai kanan atasnya. Nah, berdasarkan skenario tersebut, jelaskan anatomi regio femoralisnya, itu meliputi struktur tulang, otot, serta inovasinya. Nah, kan seperti yang dijelaskan pada skenario kan, nyeri hebat di bagian tungkai kanan atas. Nah, itu kan bisa jadi kan di bagian os femurnya. Nah, tadi kan dijelaskan disuruh pada struktur tulang femur itu terdiri dari beberapa rangkaian struktur tulangnya, yaitu yang pertama bagian putih ini ya. Bagian putih atau tonjolan yang menghubungkan antar tulang itu namanya caput femoris, atau bagian kepalanya lah ya, bagian kepala, caput femoris. Nah, lalu di situ ada lubang. Di bagian caput femorisnya itu ada lubang. Di bagian tengahnya itu fovea capitis femoris. Nah, ya mungkin sebenarnya sudah tahu lah ya. Nah, lalu di bagian lehernya di bagian lehernya itu yaitu berupa kolom femoris. Nah, lalu di sini kan di samping leher itu ada cekungan fossa. Nah, cekungan fossa itu namanya adalah fossa trochanterica. Nah, di sampingnya fossa trochanterica itu ada cekungan lagi di area tulangnya itu warna oranye, yaitu berupa crista intertrochanterica. Nah, lalu di bawahnya itu kan ada berupa tonjolan di bagian tulang. Nah, itu namanya adalah trochanter minor. Sedangkan untuk yang benjolan besar itu trochanter mayor atau trochanter major. Nah, lalu kan di sini kan juga ada yang warna coklat, ini adalah tuberositas gluteae femoris. Nah, lalu untuk yang di sampingnya itu linea pasitenea femoris. Nah, untuk yang di bawahnya itu yang warna oranye itu adalah labium lateral lineae asperae femoris. Untuk di area sisi kirinya itu adalah labium mediale lineae asperae. Nah, lalu selanjutnya itu ada di bagian bawahnya lagi. Di bagian di bagian warna oranye itu linea asperae. Lalu di bagian bodinya sendiri kan namanya juga tulang femur. Jadi nama bagian badan atau bagian bodinya itu adalah os corpus femoris. Lalu kita ke struktur bagian bawahnya. Nah, struktur yang warna putih ini adalah facies patellaris. Nah, lalu untuk yang di bagian sampingnya itu sendiri, untuk yang ini benjolan kecil warna oranye, ini adalah namanya epicondylus medialis femoralis. Epicondylus medialis femoris.
Nah, lalu di bagian cekungan besarnya itu adalah condylus medialis femoris. Lalu di bagian bagian tonjolan ini kok cekungan ya tadi, bagian tonjolan besar. Nah, ini untuk bagian tonjolan paling menonjol itu adalah tuberculum adductorium femoris. Adductorium ya femoris. Nah, lalu seperti yang ada di bagian atas, untuk yang warna oranye muda ini adalah facies poplitae femoris, itu hampir sama seperti atas tapi beda penamaan. Seperti yang bagian sampingnya lagi itu adalah yang bagian sampingnya adalah linea supracondylaris medialis. Lalu untuk yang menghubung warna oranye adalah linea seperti yang tadi, yaitu ada linea aspera. Nah, lalu di bagian tonjolan paling atas, tonjolan paling bawah itu ada namanya adalah condylus lateralis femoralis. Nah, itu kan di antara tonjolan paling bawah itu kan ada sebuah cekungan bagian sini. Nah, itu yang warna pink itu namanya adalah fossa cekungan intercondylaris femoralis femoris. Nah, lalu ada selanjutnya itu ada di sampingnya cekungan itu ada warna merah itu linea intercondylaris. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke area bagian ototnya dari tulang femur yang telah disebutkan pada skenario tersebut. Nah, untuk bagian otot itu kan seperti yang bisa kita lihat, ini ototnya ada beberapa, contohnya seperti musculus rectus femoris. Lalu di bagian sampingnya itu ada musculus factus lateralis. Nah, lalu bagian samping dalamnya itu adalah musculus factus medialis. Lalu seperti ini kontraksi dari gerakan extension masih loading. Nah, seperti ini kan menarik. Nah, ini kan kontraksi otot menarik, terus ini kan meregang. Nah, seperti itu. Lalu pada fleksi pada tadi kan masih ngelek. Oke. Nah, tadi kan bagian pergerakan bagian extensionnya. Nah, sekarang bagian extensionnya. Nah, sekarang bagian fleksi atau bagian flexion. Untuk pergerakannya itu seperti ini. Nah, ini kan otot bagian ini kan ototnya ini kan meregang, terus habis itu berkontraksi lagi mengetat. Berkontraksi lagi mengetat. Nah, itu kontraksi ototnya itu terjadi yaitu pada bagian kontraksi musculus rectus femoralis. Nah, lalu ada lagi beberapa otot yang menyambungkan di tulang femur, di antara panggul dan tulang femur, yaitu ada musculus tensor fasciae latae dan juga ada musculus sartorius. Lalu di bagian lateralnya, di bagian sampingnya itu ada musculus gracialis dan di bagian belakangnya itu ada musculus semitendinosius. Nah, lalu kan di sini ada tendon ada otot kecil yaitu berupa musculus semimembranosius dan juga di bagian superior ya. Tadi kan bagian lateral dan superior. Nah, seperti itu. Lalu pada bagian inervasinya atau bagian persarafannya di bagian regio femoralis itu ada berupa kompartemen anterior. Itu biasanya itu disarafi oleh nervus femoralis itu bagian L2 sampai L4. Itu biasanya itu menginervasi M sartorius dan M quadriceps femoris. Itu biasanya cabangnya itu terdiri dari cabang sensorik, yaitu berupa nervus penus ke kulit bagian medial tungkai bawah. Nah, lalu yang kedua itu ada kompartemen medial. Itu biasanya itu disarafi oleh nervus obturatorius dari L2 sampai ke L4. Nah, itu biasanya itu menginervasi M adductor longus
brevis magnus itu bagian pars adductor, dan M. gracilis itu biasanya juga memberi cabang sensorik ke kulit bagian medial bahannya itu, yaitu kompartemen medial tadi. Lalu selanjutnya itu yang terakhir adalah kompartemen posterior. Itu biasanya itu disarafi oleh N. ischiadicus atau nervus ischiadicus. Itu biasanya itu dari L4 sampai ke S3. Itu cabang-cabangnya itu ada nervus tibialis, itu biasanya ke M. semitendinosus, terus ke semimembranosus, dan bagian panjang dari biceps femoris. Nah, lalu yang kedua ada nervus fibularis communis, itu biasanya itu ke bagian pendek biceps femoris. Nah, untuk bagian inervasinya seperti itu. Mungkin cukup saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.